Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hani Rozana dari program studi Tadris Matematika UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Think Parser terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari self-efficacy siswa. Pendahuluan. Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan kompetensi fundamental dalam pembelajaran matematika. Namun, kemampuan ini masih rendah karena siswa mengalami kesulitan memahami masalah, menyusun strategi, melakukan eksekusi, dan mengevaluasi solusi. Faktor psikologis seperti rendahnya self-efficacy turut memperburuk kondisi, karena siswa yang tidak yakin dengan kemampuan dirinya cenderung pasif dan kurang berinisiatif dalam aktivitas pemecahan masalah. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah membutuhkan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya menstimulasi kognisi, tetapi juga memperkuat keyakinan diri siswa. Berbagai model pembelajaran kooperatif telah digunakan untuk mengoptimalkan interaksi dan kualitas berpikir matematis siswa. Salah satunya yaitu pembelajaran Think Parser yang dirancang untuk meningkatkan proses berpikir individu sekaligus kolaboratif melalui tahapan thinking, pairing, and sharing. Dengan demikian, literatur sebelumnya menempatkan Think Parser sebagai strategi efektif dalam meningkatkan performa kognitif siswa, sementara self-efficacy dipandang sebagai faktor afektif penting yang mempengaruhi keberhasilan pemecahan masalah. Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama yaitu untuk menganalisis perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang belajar menggunakan metode Think Parser dan pembelajaran konvensional. Tujuan penelitian yang kedua untuk menganalisis perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis berdasarkan tingkat self-efficacy-nya, yaitu berdasarkan tingkat self-efficacy tinggi, sedang, dan rendah. Untuk tujuan penelitian yang ketiga, yaitu untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dan tingkat self-efficacy terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Pada metode yang pertama, sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuasi-eksperimental dan desain pretest post-test non-equivalent control group. Untuk populasi pada penelitian ini yaitu siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kajen. Sampel diperoleh melalui teknik purposive sampling dan ditemukan untuk kelas 8C yaitu sampel kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran Think Parser dan untuk kelas 8D yaitu sampel kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. Instrumen penelitian ini yaitu ada dua, tes dan angket. Untuk tes itu diberikan dua kali. Untuk tahap awal itu pemberian pretest dan tahap akhir pemberian post-test. Dan untuk angket self-efficacy untuk mengukur tingkat keyakinan diri siswa terhadap kemampuan mereka dalam menghadapi tugas matematika. Pengumpulan data pada penelitian ini itu melalui tiga tahap utama. Untuk tahap pertama yaitu pemberian pretest dan angket di awal pembelajaran. Untuk tahap kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Untuk kelas 8C menggunakan pembelajaran Think Parser dan untuk kelas 8D menggunakan pembelajaran konvensional. Dan pada tahap ketiga yaitu mengerjakan post-test. Analisis data pada penelitian ini diawali dengan uji prasyarat berupa uji normalitas dan uji homogenitas. Selanjutnya, perbedaan kemampuan pemecahan masalah dan interaksi antar variabel dianalisis menggunakan uji tuai ANOVA. Jika ditemukan perbedaan signifikan antar level self-efficacy, analisis dilakukan dengan uji post hoc Tukay untuk mengetahui pasangan kelompok yang berbeda secara signifikan. Eh, pada tahap hasil dan pembahasan,
Instrumen penelitian yang digunakan dalam tes kemampuan pemecahan masalah matematis, yaitu pretest dan posttest, dan angket self-efficacy, telah melalui proses validasi oleh 2 dosen ahli dan 1 guru matematika, sehingga instrumen dinyatakan layak sebagai alat ukur. Data kemudian dianalisis melalui uji prasyarat yang meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal, sedangkan hasil uji homogenitas menunjukkan kesamaan varians antara kedua kelompok. Kondisi ini memenuhi syarat penggunaan uji tuai ANOVA untuk menganalisis perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis berdasarkan metode pembelajaran dan tingkat self-efficacy serta pengaruh interaksi keduanya. Dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu hasil uji tuai ANOVA, di mana yang sudah saya lakukan untuk metode dengan nilai signifikan 0,003, lebih kecil dari 0,05, yaitu berarti HO ditolak, dan untuk self efficacy nilai signifikan 0,000, lebih kecil dari 0,05, yang artinya juga HO ditolak. Untuk hasil penelitian, yang pertama, hasil tuai ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang belajar menggunakan metode Think Per Share dan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional. Perbedaan ini ditunjukkan oleh nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05, yang tadi kita lihat pada tabel di atas, sehingga menunjukkan bahwa Think Per Share memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Untuk hasil penelitian yang kedua, yaitu analisis, juga menunjukkan adanya perbedaan signifikan kemampuan pemecahan masalah berdasarkan tingkat self-efficacy. Siswa dengan self-efficacy tinggi memperoleh hasil pemecahan masalah yang lebih baik dibandingkan siswa dengan kategori sedang maupun rendah. Perbedaan ini menguatkan pandangan bahwa self-efficacy memengaruhi ketekunan, strategi, dan efektivitas siswa dalam menyelesaikan tugas matematika. Untuk hasil penelitian yang ketiga, itu juga hasil analisis interaksi menunjukkan bahwa metode pembelajaran dan self-efficacy tidak berinteraksi secara signifikan. Mengapa? Karena bisa kita lihat pada hasil tuai ANOVA metode dan self-efficacy, nilai signifikan yaitu 0,699 lebih besar daripada 0,05, yang artinya itu HO diterima. Itu tidak adanya interaksi menunjukkan bahwa meskipun think person meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan self-efficacy berkontribusi besar terhadap hasil tersebut, namun demikian besarnya nilai partial eta square menunjukkan bahwa kontribusi self-efficacy terhadap kemampuan pemecahan masalah jauh lebih dominan dibandingkan metode pembelajaran, sehingga penguatan aspek efektif tetap menjadi fokus penting dalam intervensi pembelajaran matematika. Selanjutnya, kita dapat melihat tabel hasil uji tukai, karena pada hasil penelitian yang kedua itu adanya perbedaan signifikan kemampuan pemecahan masalah berdasarkan tingkat self-efficacy-nya. Jadi kita menggunakan uji tukai juga. Hasil uji lanjut tukai memperjelas bahwa perbedaan kemampuan pemecahan masalah terjadi secara konsisten pada seluruh pasangan kelompok self-efficacy, baik tinggi sedang, baik self-efficacy tinggi rendah, maupun self-efficacy sedang rendah, di mana selisih antara self-efficacy tinggi sedang yaitu 17,71, selisih antara self-efficacy tinggi rendah yaitu 3
27,57 dan selisih antara self-efficacy rendah tinggi yaitu 37,57 dan selisih antara self-efficacy sedang tinggi yaitu 17,71. Selisih antara self-efficacy sedang rendah yaitu 19,86. Temuan ini memperkuat bahwa self-efficacy memainkan peran signifikan dalam membedakan performa belajar siswa, termasuk dalam konteks pemecahan masalah matematis. Siswa dengan keyakinan diri tinggi lebih mampu memusatkan perhatian, memilih strategi yang tepat, serta mengevaluasi hasil secara lebih kritis, prinsip yang sesuai dengan langkah-langkah Polya dan teori motivasi belajar. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mempertegas dua hal penting. Yang pertama yaitu Think Pair Share merupakan metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Dan yang kedua yaitu self-efficacy memiliki pengaruh yang sangat kuat dan konsisten dalam menentukan capaian siswa. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa upaya peningkatan kemampuan pemecahan masalah tidak hanya membutuhkan pemilihan model pembelajaran yang tepat, tetapi juga perlu strategi yang terencana untuk membangun self-efficacy siswa melalui dukungan emosional, pengalaman keberhasilan, dan interaksi positif di kelas. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kemampuan pemecahan masalah tidak hanya bergantung pada model pembelajaran, tetapi juga dipengaruhi oleh keyakinan diri siswa dalam menghadapi tugas matematika. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat posisi self-efficacy sebagai faktor afektif yang dominan dalam keberhasilan belajar matematika. Secara praktis, guru perlu merancang pembelajaran yang tidak hanya memfasilitasi interaksi dan kolaborasi melalui model seperti Think Pair Share, tetapi juga secara sistematis membangun kepercayaan diri siswa melalui penguatan pengalaman keberhasilan, dukungan emosional, dan ruang refleksi diri. Oleh karena itu, terima kasih hasil presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.